wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran BPJS IT, yaitu dasar sistem penerangan. Pada minggu lalu kita belajar mengenai wiring daripada sistem penerangan. Sekarang kita akan mempelajari prinsip kerjanya. Sistem penerangan anak-anak sudah tahu, yaitu seperti ini: lampu kepala, lampu kota, lampu belok, lampu led, dan lampu mundur. Nanti yang akan kita bahas di sini. Ya, kita mulai dari lampu tunggal. Kerja dari lampu tunggal, kalian perhatikan gambar wiring yang ada di sini. Pada saat lampu ini menyala, akan terjadi aliran arus dari positif baterai melalui saklar ke lampu, kemudian ke massa. Apabila saklar ini dibuka atau dimatikan, maka membuka aliran arus terputus sehingga lampu menjadi padam. Yang kedua, lampu ganda. Lampu ganda yang ada di sini bisa perhatikan. Lampunya ada dua, yaitu lampu dekat, ini posisi menyala, dan ini lampu jauh, posisi padam. Karena saklar yang ada di sini yang menyambung di satu. Begitu ya. Nanti apabila saklar satu ini putus, pindah ke saklar 2, maka lampu dekat padam, lampu jauh akan menyala. Apabila saklar yang ada di sini diputus, kedua lampu akan padam. Lanjut ya. Kemudian setelah kita mengerti dasar dari lampu, kita akan mempelajari yaitu relay. Menghidupkan lampu tapi menggunakan relay. Anak-anak bisa melihat bahwa prinsip daripada relay yang ada di sini terdapat kumparan, di mana kumparan dan saklar, di mana kumparan ini akan berubah menjadi magnet apabila teraliri arus positif dan arus negatif. Apabila ini nanti sudah menjadi magnet, maka saklar akan menutup seperti ini gambarnya persis, sehingga lampu ini bisa menyala. Paham ya? Ada arus positif di baterai di terminal 85, di terminal 86, kemudian melalui saklar dia terhubung dengan massa, sehingga ini akan menjadi magnet. Karena ini menjadi magnet, saklar yang awalnya di sini membuka sekarang menjadi tertutup, sehingga arus yang standby di terminal 30 akan masuk ke 87, kemudian masuk ke lampu, ke massa, dan lampu menyala. Paham ya? Sekarang untuk lampu kedip. Lampu kedip pada dasarnya adalah sama. Kenapa ini tidak saya gambarkan secara lampunya hidup? Anak-anak biar bisa membedakan. Flasher yang ada di sini yang berfungsi memutus dan menyambung aliran arus secara otomatis, sehingga lampu daripada lampu kedip ini bisa mati dan bisa hidup secara bergantian atau berkedip, on off on off on off, yang dipengaruhi karena kerja daripada flasher. Paham ya anak-anak? Lanjut, kita masuk ke kerja lampu kota. Seperti tadi saya sampaikan, kenapa ini saya coba putus gambarnya merahnya sampai sini, anak-anak biar paham. Ada pada kumparan yang ada pada relay lampu ataupun relay apapun itu, apabila belum mendapat arus negatif, hanya positif saja, belum sampai ke massa, maka dia belum menjadi magnet, sehingga saklar yang ada di sini masih posisi membuka. Kalau gambar yang depan tadi kan ini sudah menutup semua, karena ini sudah bertemu arus positif dan negatif. Bisa diterima ya? Oke. Setelah itu, ini saklar awalnya yang membuka, arus hanya standby di sini. Nanti pada saat dia menutup, arus dari sini akan masuk ke sini. Nanti pada gambar animasi yang dibuat oleh Pak Dwi Wijanarko dari Perguruan Tinggi UNES, kita akan ketahui gambar animasinya setelah ini. Lanjut ke kerja lampu kepala. Pada kerja lampu kepala, di sini terdapat dua relay. Anak-anak bisa perhatikan dan bisa lihat. Seperti saklar. Saklar yang ada di sini nanti saklar kontrol lampu untuk tail dan head. Sehingga pada saat kita akan menyalakan lampu kota atau lampu kepala, kita harus mensaklar terlebih dahulu. Kemudian saklar lampu dim. Ini ada low, high, dan flash. Anak-anak nanti perhatikan bagaimana proses aliran arus sehingga lampu bisa menyala
baik itu bersamaan maupun bergantian untuk lampu kepala. Lanjut ke rangkaian lampu belok. Pada rangkaian lampu belok ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu saklar tanda bahaya. Saklar tanda bahaya dan yang kedua saklar tanda belok. Kedua saklar ini meskipun bekerja sama pada rangkaian lampu belok namun prinsip kerjanya berbeda. Pada saklar tanda bahaya dia tidak melalui kunci kontak sehingga tanda bahaya ini atau lampu hazard ini bisa menyala tanpa menggunakan kunci kontak. Namun beda halnya dengan lampu rating. Kalau lampu rating atau tanda belok atau lampu sen ini menyala apabila kunci kontak posisi on. Kalau kunci kontak tidak posisi on, lampu rating ini tidak bisa menyala. Paham ya? Terus yang ini flasher. Flasher yang ada di sini dia akan bekerja mengotomatiskan putus nyambungnya arus sehingga lampu tanda belok ini menyalanya berkedip. Lanjut ke lampu rem. Kerja dari lampu rem. Yang pertama, kunci buat lampu rem itu menyala atau tidak adalah yang pertama untuk saklar rem tangan. Apabila saklar rem tangan ini tuasnya kita tarik, maka saklar yang ada di sini terhubung sehingga lampu yang ada di sini bisa menyala karena arus dari positif baterai masuk ke kunci kontak, ke fuse, ke lampu, ke saklar, kemudian ke massa sehingga lampu ini menyala. Demikian juga pada saat saklar pedal rem diinjak, sama, ini terhubung sehingga arus yang awalnya standby di sini bisa masuk ke lampu kemudian ke massa. Demikian ya. Sekarang yang terakhir yaitu lampu mundur. Pada saat saklar pada lampu mundur ini bekerja atau tuas transmisi itu bekerja diposisikan ke reverse atau mundur, maka saklar ini akan menutup. Karena saklar menutup, arus yang ada dari positif baterai mengalir kunci kontak ke fuse, kemudian mengalir ke lampu mundur, sehingga lampu ini bisa menyala. Demikian anak-anak, itu adalah prinsip dasarnya. Dan kita akan lihat. Kalian perhatikan. Pada kerja lampu kepala, setelah ini Bu Suti akan tampilkan animasi yang dibuat oleh Bapak Wiwijanarko 2012 dan 2011 supaya anak-anak lebih paham bagaimana aliran arus sehingga lampu itu bisa menyala. Contohnya lampu kepala ke posisi low atau dekat. Perhatikan aliran arusnya. Arus dari positif baterai ke arah lampu kepala, kemudian ke kepala low, ke massa. Timbullah medan magnet. Karena timbul medan magnet, saklar pada relay lampu kepala akan menutup. Arus akan mengalir ke relay kombinasi lampu kepala dekat, sehingga lampu kepala menyala. Paham anak-anak? Diperhatikan. Perhatikan sekali lagi. Timbul medan magnet, saklar menutup. Kemudian lampu menyala. Beda ya, jelas ya. Sekarang lampu kepala jauh. Kita nyalakan lampu kepala jauh. Pada saat lampu kepala jauh on, maka arus dari relay lampu kepala masuk ke saklar lampu kepala jauh, sehingga kumparan pada relay kombinasi menjadi magnet. Saklar tertarik sehingga arus akan masuk ke lampu kepala jauh.
beserta lampu indikator. Paham ya bedanya di sini ya? Prinsip kerjanya paham? Demikian anak-anak, itu kalian perhatikan pada saat lampu kepala jauh dinyalakan, aliran arusnya timbul medan magnet, saklar tertarik sehingga arus mengalir ke lampu kepala jauh. Demikian, kita akan masuk ke lampu kota. Aliran arusnya, pada saat lampu kota dihidupkan, arus mengalir dari positif baterai melalui kumparan relay lampu, kemudian ke massa. Timbul medan magnet, saklar tertutup, arus mengalir, kemudian masuk ke lampu kota, sehingga lampu kota menyala. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke lampu belok. Lampu belok. Pada saat lampu belok, kita akan nyalakan lampu belok kanan. Perhatikan anak-anak, aliran arusnya. Nah, plastik bekerja memutus dan menghubungkan arus ke lampu secara periodik. Kalian perhatikan aliran arusnya. Kalian perhatikan gambarnya. Jika lampu bahaya nyala, arus tidak lagi melalui kunci kontak, akan tetapi melaluinya ke saklar tanda bahaya. Jelas ya bedanya ya. Kalau kita injak, nah ini contohnya kita injak, arus akan mengalir ke saklar Pendarlan, kemudian ke lampu, ke massa sehingga lampu akan menyala. Kita terang dari sisi netral ke mundur, arus akan mengalir melalui kunci kontak ke fuse, ke saklar, mundur pada transmisi, kemudian ke lampu. Demikian anak-anak, ini adalah prinsip kerjanya. Semoga bermanfaat, kalian lebih mudah memahami. Terima kasih kepada Bapak Dwi Janarko, Teknik Mesin Emas, atas izinnya untuk menggunakan animasi ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.